Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita akan membacakan satu buah hadis tentang keutamaan solat berjamaah. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid pada malam yang gelap, bahawa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Kuzaimah dan Hakim At-Targhib. Pada hari ini kita tidak mengetahui bagaimana pahala orang yang pergi ke masjid pada malam hari. Namun pada hari kiamat nanti, ketika manusia dalam kesulitan, barulah kita mengetahui pahala itu, iaitu akan dianugerahkan kepadanya sebuah cahaya yang jauh lebih terang daripada cahaya matahari. Disebutkan dalam sebuah hadis, pada hari kiamat ia akan duduk di atas mimbar yang bercahaya tanpa ada kesusahan sedikit pun. Padahal ketika itu manusia sedang berada dalam ketakutan. Hadis lain menyebutkan bahawa pada hari kiamat Allah akan bertanya, "Di manakah tetangga-tetanggaku?" Malaikat bertanya, "Siapakah tetangga-tetanggamu ya Allah?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tetangga-tetanggaku ialah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid." Hadis lain menyebutkan bahawa tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Hadis lain menyebutkan bahawa masjid itu laksana taman-taman surga. Abu Sa'id radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah SAW, "Apabila ada seseorang yang selalu pulang pergi ke masjid, maka bersaksilah kalian untuknya bahawa ia seorang mukmin." Lalu beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Surat At-Taubah ayat ke-18, Al-Jami'us Saghir. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, barang siapa berwuduk pada saat kesulitan lalu pergi ke masjid untuk solat berjamaah, setelah itu ia duduk di tempat solatnya sambil menunggu solat berikutnya, maka dosa-dosanya akan diampuni. Hadis lain menyebutkan sebesar-besar pahala seseorang dalam solat berjamaah adalah yang paling jauh jaraknya perjalanannya ke masjid. Karena setiap langkahnya ke masjid akan dihitung sebagai pahala. Oleh kerana itu disebutkan dalam satu riwayat bahawa para sahabat suka memperpendek langkah-langkah mereka ketika pergi ke masjid. Hadis lain menyebutkan bahawa ada 3 hal yang jika kita mengetahui pahalanya, maka kita akan berebut untuk mendapatkannya. Yang pertama azan, yang kedua pergi ke masjid ketika matahari panas terik, yang ketiga salat di saf pertama, Al-Jami'us Saghir. Sebuah hadis menyebutkan bahawa ada 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan di bawah naungan arsy Allah pada hari kiamat. Sedangkan pada saat itu manusia dalam keadaan bingung dan cemas, sedangkan matahari sangat dekat jaraknya dengan manusia. Salah satunya adalah seseorang yang hatinya selalu terpaut ke masjid. Maksudnya adalah ketika orang itu memiliki keperluan yang mengharuskannya keluar dari masjid, namun hatinya selalu ingin segera kembali ke masjid. Dan hadis yang lain menyebutkan, barang siapa mencintai masjid, maka Allah akan mencintainya. Al-Jami'us Saghir. Setiap syariat agama yang diturunkan Allah SWT mengandung banyak keberkahan dan kebaikan serta pahala yang tidak terkira. Di balik syariat itu, Allah SWT menyembunyikan berbagai kemaslahatan atau kebaikan yang sangat sulit kita ketahui. Dan hanya Dia saja yang mengetahui rahasia itu. Kemaslahatan itu akan dikaruniakan Allah SWT kepada setiap orang sesuai dengan kemampuannya. Semakin tinggi kemampuan seseorang, maka semakin banyak ia mengetahui
kemaslahatan yang Allah berikan di balik perintah itu. Mengenai rahsia-rahsia yang terkandung dalam solat berjemaah, banyak alim ulama yang telah menulisnya. Dalam kitab Hujatullah Al-Balighah, Syekh Waliullah rahmatullahi menulis, agar kita terhindar dari kebinasaan karena adat istiadat yang buruk, maka tak ada cara yang lebih baik kecuali kita jadikan ibadah sebagai kebiasaan di tengah masyarakat, sehingga dapat diamalkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang pandai maupun yang bodoh, penduduk kota ataupun penduduk desa. Semuanya berlomba-lomba dalam beramal. Apabila ibadah telah menjadi kebiasaan umum di masyarakat, maka sangat mustahil ia dapat dipisahkan dari keperluan hidup kita. Jika hal itu tercapai, niscaya akan menguatkan ibadah kita, sehingga kebiasaan yang pada mulanya menarik ke arah keburukan akan menarik ke arah kebaikan. Tidak ada amal apapun yang lebih diperhatikan dan lebih kuat dalilnya daripada solat. Oleh kerana itu, kitalah yang harus pertama kali menjadikan solat sebagai kebiasaan kita, lalu mengajak orang lain agar mereka pun menjadikan solat sebagai kebiasaan mereka. Hendaknya kita sepakat mengadakan suatu pertemuan untuk mengusahakan agar solat menjadi suatu kebiasaan. Dalam agama, ada segolongan orang yang patut dikedepankan dan diikuti. Ada segolongan lagi yang masih memerlukan dorongan dan ajakan. Dan ada pula yang masih lemah imannya. Dengan demikian, yang tadinya enggan beribadah akan bertemu ahli ibadah, sehingga ia tertarik untuk mengikutinya. Orang yang tadinya malas akan bertemu dengan orang yang mengajak rajin beribadah. Orang yang jahil dalam agama akan bertemu dengan ulama, sehingga ia akan dibimbing oleh ulama, sehingga ia dapat memahami cara-cara ibadah yang benar. Dan mereka akan menganggap bahawa ibadah kepada Allah ibarat perak yang mereka bawa ke tukang perak, sehingga jelas dapat dibedakan antara yang boleh dan yang tidak boleh. Yang boleh akan diperkuat dan yang tidak boleh akan dihentikan. Selain itu, hendaknya diadakan pertemuan yang dihadiri oleh orang-orang yang betul-betul khusyuk, tawajuk kepada Allah, bersungguh-sungguh memohon rahmatnya, benar-benar takut kepada Allah dan bermuraqabah kepadanya semata, sehingga rahmat dan berkah Allah dapat menimbulkan pengaruh yang luar biasa. Inilah tujuan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, yaitu untuk menegakkan kalamullah dan Islam di atas yang lain. Tujuan ini tidak akan tercapai selama kita tidak mempedulikan cara-cara di atas, yaitu mengumpulkan seluruh kaum muslimin, baik orang umum, orang penting, orang kampung maupun orang kota, untuk menunaikan syiar Islam yang terbesar dan ibadah yang tertinggi, yaitu solat. Dari sinilah syariat solat Jumat dan berjamaah begitu dipentingkan, kerana dengan begitu mereka akan terdorong untuk mengamalkannya serta menyadari ancaman jika meninggalkannya. Dalam hal ini, pertemuan dibagi menjadi dua macam, iaitu yang pertama, pertemuan sedaerah atau sekota kecil. Yang kedua, pertemuan seluruh kota. Pertemuan sedaerah mungkin mudah diadakan, namun pertemuan seluruh kota agak sedikit sulit. Karena itulah telah ditetapkan bagi kita pertemuan setiap solat fardu di masjid masing-masing. Sedangkan pertemuan sedaerah atau sekota diadakan seminggu sekali dengan melaksanakan solat Jumat berjemaah di Masjid Jami'. Alhamdulillah, itulah satu buah hadis dan keterangannya tentang keutamaan daripada solat berjamaah. Kita berniat untuk mengamalkan dan menyampaikan. Sebelum kita tutup, jangan lupa di-subscribe, di-like dan di-komen konten ini. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.